let your sun down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. You are my freedom. We lift you higher. You are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Shalom from Kingdom Treasures. To our beloved audience, today we want to bless you with our theme message of healing. Healing can come in many forms. It is either sickness of the body or the mind, and sometimes it's related. As we have stress, we can also be sick. Shalom dari Kingdom Treasure untuk penonton yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan fokus pada tema penyembuhan. Penyembuhan dapat datang dalam berbagai bentuk, dalam rupa roh, jiwa, dan tubuh. Penyakit di area ini kadang-kadang saling terkait. Misalnya Anda stres dalam pikiran, dan ini dapat membuat tubuh menjadi sakit. Hatred and bitterness can harbor sickness to the body, like for example, cancer. Kebencian dan kepahitan dapat memberi tempat pada penyakit di dalam tubuh, seperti misalnya penyakit kanker. So today we not only want to hear about the word, we also want it to manifest. Today we will be praying for healing, and we will also have a testimony of a person who was healed, and many persons we will also tell you about the people who were healed by His words and by His power. Jadi hari ini kita tidak hanya akan berbicara tentang firman Tuhan, tetapi kita akan membiarkan firman itu bermanifestasi. Karena firman memiliki kuasa dan dia melakukan apa yang diutuskannya. Kita juga hari ini akan berdoa untuk yang sakit dan akan mendengarkan berbagai kesaksian dari orang yang sudah mengalami kesembuhan secara rohani juga dan di dalam tubuhnya juga. And some of you may ask, does God still heals? Well, the Word of God says, Jesus is the same yesterday, today, and forever. If He has healed yesterday, He can heal today, and He will heal forever. Dari beberapa, mungkin saudara bertanya, apakah Tuhan masih mau menyembuhkan? Yesus itu sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia mau menyembuhkan dahulu, dan Dia juga mau menyembuhkan sekarang, dan Dia akan terus menyembuhkan. 1/3 of Jesus' ministry is healing.
By his stripes we are healed. His death on the cross was not only for all mankind to receive eternal life or spiritual healing through his death, he paid the price of sin. So whoever accepts his salvation and receive him as Savior and Lord has eternal life. Sepertiga dari pelayanan Yesus adalah penyembuhan. Oleh bilur-bilurnya, kita semua menjadi sembuh. Dan kematiannya di kayu salib bukan hanya bagi seluruh umat manusia untuk menerima hidup yang kekal dan menerima kesembuhan rohani, tetapi melalui kematiannya, dia menebus dosa kita. Dan barang siapa menerima keselamatannya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengikutinya, maka akan memiliki hidup yang kekal. We mankind can live at the most, according to the Word of God, 120 years. Kita manusia hanya hidup paling 120 tahun di bumi dan nantinya akan berada di tempat di mana orang hidup selamanya, apakah itu di surga maupun di neraka. That will be a place that people will live forever, whether it be in heaven or hell. Dan di sanalah mereka akan hidup untuk selamanya, apakah itu di surga ataukah itu di neraka. So if you haven't received Jesus as your Savior and Lord, you can receive that gift of eternal life by accepting Jesus as your Savior and Lord and asking Him to live with you. Jadi jika Anda belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda dapat menerima bahwa karunia hidup kekal itu ada dan dengan cara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Ask Him to forgive you of all your sins and accept Him into your heart. Mintalah kepadanya untuk mengampuni Anda dan dosa-dosa Anda dan mengundang Dia ke dalam hati Anda untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. As Savior and Lord. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jesus not only died for salvation, He also died for healing of the physical and the soul. Yesus tidak hanya mati untuk keselamatan hidup yang kekal, tetapi Dia juga mati untuk kesembuhan jiwa dan tubuh kita. In Isaiah 53 verse 5, it says, He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Dalam Yesaya 53 ayat 5 dikatakan bahwa, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. In Peter 2 verse 24, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we having died to sins might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Dalam Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. In Psalm 107 verse 20, He sent His word and healed them, and delivered them from their destructions. Mazmur 107 ayat 20, Dia mengutus firman-Nya dan menyembuhkan mereka dan meluputkan mereka dari kehancuran. Jesus went about healing people. Yesus berkeliling untuk menyembuhkan orang. And in Matthew 4:23 verse 24, Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of disease among the people. Di dalam Matius 4 ayat 23-24 berkata, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. So He went about to Syria, they brought Him all sick people and various disease and torments, and He healed all kinds of sicknesses and diseases after He taught. Jadi setelah Yesus mengajar, ketenaran Dia itu menyebar sampai ke Syria. Di sana banyak orang yang sakit dibawa dan Dia menyembuhkan.
yang menderita berbagai macam penyakit, yang sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, semua disembuhkan setelah pengajaran Yesus. In Matthew 8, verse 16 to 17, when evening had come, they brought to him many who were demon-possessed. He cast out the spirits with a word and healed all who were sick, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, He himself took our infirmities and bore our sicknesses and healed all. Dalam Matius 8 ayat 16 sampai 17, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demons can cause sickness, but Jesus' power can heal. Iblis bisa menyebabkan penyakit, tetapi dengan kuasa Yesus, semua penyakit itu bisa disembuhkan. In Matthew 8, verse 14 to 15, Jesus saw and had compassion. He touched her hand, and the fever was gone. Di Matius 8, 14-15, Yesus melihat dan memiliki belas kasihan. Dia menyentuhkan tangannya dan penyakit itu sudah pergi. In Matthew 9, verse 2, the paralytic was brought by the people who had failed, and when Jesus saw their faith, he healed the paralytic. Di Matius 9 ayat 2, di situ dibawa orang lumpuh yang dibawa oleh orang-orang yang sudah membawa orang sakit itu kemana-mana tetapi tidak berhasil disembuhkan. Kemudian mereka membawanya kepada Yesus, dan ketika Yesus melihat iman mereka, ia menyembuhkan orang lumpuh itu. They were healed because of their faith, or the paralytic was healed because of the other people's faith. Mereka itu karena iman mereka yang kuat itu bisa menyembuhkan penyakit orang yang sakit itu. Jadi bukan iman si orang yang lumpuh, tetapi iman orang yang membawa orang lumpuh inilah yang menyembuhkan dia. But Jesus also healed when a person have their own faith. Tapi Yesus juga menyembuhkan kalau orang itu punya iman juga. In Matthew 9, verse 20 to 22, a woman who had a flow of blood for 12 years was healed because of her faith. Di Matius 9 ayat 20-22, di sini kita bisa melihat seorang wanita yang memiliki pendarahan selama 12 tahun. Dia disembuhkan karena dia memiliki iman yang kuat. Jesus even raised the dead. Yesus bahkan membangkitkan orang yang sudah mati. In Mark 5, verse 41, Jesus raised the dead girl. The parents had faith in Jesus. Di Markus 5 ayat 41, di sini Yesus membangkitkan seorang gadis yang sudah mati. Iman orang tuanya lah yang membuat dia menjadi sembuh. So you see, even the unbelievers, what Jesus did was he did not allow the unbelievers to come into the room of the dead girl because they didn't have faith, but the parents' faith had raised the child from the dead. Yesus tidak mengizinkan orang-orang yang di luar yang tidak memiliki iman untuk masuk ke dalam ruangan itu. Tetapi karena ada iman dari orang tuanya, maka anak itu bisa menjadi sembuh. As we can see, Jesus healed based on compassion. Seperti kita lihat, Yesus menyembuhkan karena Yesus memiliki belas kasihan. Those who wanted to get healed. Buat mereka yang mau juga menjadi sembuh. Those who have their own faith. Orang yang punya iman. Or other people's faith. Atau orang lain yang memiliki iman untuk orang yang mau Anyone disembuhkan. who came to Jesus asked for healing, he healed them. Setiap orang yang datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan, pasti Yesus menyembuhkan mereka. Can Jesus heal today? Apakah Yesus bisa menyembuhkan hari ini? Yes, because the word says Jesus heals the same. He is the same yesterday, today, and forever. Ya, karena firman Tuhan mengatakan Yesus bisa menyembuhkan. Dan Yesus selalu sama, kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. He healed. Dia sudah menyembuhkan. He heals. Dia sekarang sedang menyembuhkan. And he will heal. Dan dia akan menyembuhkan. A while ago, I was preaching in the old people's home, and there was this one old woman who was in the wheelchair. Beberapa waktu lalu saya berkhotbah di rumah orang-orang tua. Di sana saya berkhotbah tentang kesembuhan dalam memberitakan firman. Setelah saya berkhotbah, saat itu ada seorang yang sakit dan dia berada di atas kursi roda. As I preached about the word went out and it performed. And she asked me to pray for her leg. Waktu saya sedang berfirman, itu
firman Tuhan itu bekerja dan ibu ini mendengar dan dia bertanya kepada saya, bisa nggak ibu berdoa untuk kaki saya? Okay, I have prayed for many people, but usually their legs, I prayed for their legs. Their legs are maybe the most is a couple of inches shorter, but this old lady had about maybe a foot about this much shorter in one leg versus the other. Saya memang sering berdoa buat orang yang sakit, biasanya kaki mereka yang panjangnya tidak sama. Dan ibu ini kaki kanan dan kirinya tidak sama panjangnya, kira-kira segini perbedaannya. And I was thinking to myself, oh wow, I kind of doubt that, I had a little doubt and I thought, is this possible? Because I've never had to pray for someone in this drastic case. Saya saat itu berpikir agak ragu juga ya, karena saya belum pernah berdoa untuk orang yang keadaannya sebegini, bisa dikatakan beda panjangnya tuh drastis juga. So I prayed in the name of Jesus and I command the legs to grow. Jadi saya berdoa dalam nama Yesus Kristus dan saya perintahkan supaya kaki yang lebih pendek ini bisa bertumbuh menjadi lebih panjang. But it didn't grow. Tapi nggak bertambah panjang pada waktu itu. And I was thinking to myself, I'm not the healer. Jesus, you are the healer. Jadi saya berpikir dalam diri saya, bukan saya yang menyembuhkan, tapi Yesuslah yang menyembuhkan. So Jesus, if you don't heal, you are the one that will be at stake. So I decided to close the meeting and I told her, I will come back to you later to avoid any doubt in the congregation. Jadi saya memutuskan untuk menutup ibadah, kemudian saya bicara kepada wanita ini bahwa nanti saya akan datang lagi dan mendoakan dia lagi setelah semua orang yang tidak memiliki iman yang sama, itu mereka sudah pergi dulu. As I came back after I closed the meeting, I saw her legs had grown to the same length as the other leg. Waktu ibadah selesai, saya datang lagi kepada ibu ini. Saya lihat kakinya sudah tumbuh dan panjangnya sudah sama dengan kaki yang satunya. I praise the Lord because it is Jesus who healed. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya puji Tuhan karena Yesuslah yang menyembuhkan. It is not me, I am just His vessel. Bukan saya hanyalah sebagai alatnya saja. There were other incidents when I had a student